Ia terbang naik turun ke sana kemari sambil terus tertawa melengking dengan suara khasnya. Melihat fenomena tersebut, Anton kemudian menutupi wajahnya sambil mengucap istighfar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Laki Sejati. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami akan mencoba memberikan suatu cerita mistis yang bertemakan suasana kampus. Wow, jadi kita belum pernah ya bahas masalah kampus. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang kisah horor yang terjadi di dalam kampus. Dan seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupload konten-konten kami selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah horor di suatu kampus. Jembatan kampus. Di tahun 2020 awal, sebelum adanya pembatasan kegiatan publik secara nasional, aktivitas orang-orang di Indonesia cenderung biasa-biasa saja. Begitupun kehidupan perkuliahan, berjalan tatap muka seperti biasa. Nah, kisah ini dialami oleh salah satu mahasiswa di salah satu kampus ternama di ibu kota. Sebut saja namanya Anton. Ia baru saja memasuki semester 3 perkuliahannya, semester yang menurut saya sendiri adalah semester awal-awal menuju kesibukan kampus sampai semester-semester berikutnya. Nah, Anton ini berasal dari Medan, dan sebagai orang Medan pada umumnya, Anton pastinya terkenal sebagai pribadi yang mempunyai kepribadian tegas dan berani. Anton berkata bahwa ia juga tak terlalu percaya dalam hal-hal yang berbau klinik atau tahayul. Menurutnya itu hanya bualan saja. Nah, Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya. Selain harganya lebih murah, ia juga bisa terhubung. Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya. Selain harganya yang lebih murah, ia juga bisa lebih berhemat karena antara asrama dan gedung perkuliahannya ini terhubung oleh sebuah jembatan. Ya, jembatan yang konon terkenal dengan sebuah urban legend wanita bergaun merah. Wow. Dan pada suatu siang setelah ia menyelesaikan salah satu mata kuliah pertamanya, Anton diajak temannya untuk mengunjungi salah satu kafe di pusat ibu kota. Selain karena kafe tersebut baru buka, ada promo beli satu gratis satu untuk mengunjung kafe di 2 hari pertama pembukaan. Yes. Kesempatan yang tentu tidak disia-siakan oleh Anton dan temannya. Mereka kemudian berangkat dengan menaiki motor. Dan sesampainya di kafe tersebut terlihat begitu antrian yang sangat panjang. Sebenarnya ketika melihat antrian tersebut, Anton udah males ya. Dan ingin mengurungkan niatnya. Tapi temannya tersebut meyakinkan agar Anton tetap antri saja. Toh, tanggung. Udah sampai sini. Nanggung sama macetnya, ujar teman Anton saat itu. Anton pun melengos sambil membalas dengan nafas panjangnya. Dan dengan raut wajah yang suntuk, ia pun akhirnya mau ikut antri. Dan setelah sekitar 1 jam mengantri, akhirnya Anton dan temannya berhasil mendapatkan masing-masing 2 cup kopi dari kafe tersebut. Dan saat melihat jam tangan, jarum jam saat itu menunjukkan sudah pukul 4 sore. Anton pun kemudian mengajak temannya tersebut untuk segera balik ke asrama. Mengingat ia akan ada kuliah lagi pada pukul 7 malam. Nah, apesnya saat Anton balik lalu lintas ibu kota sedang padat-padatnya ketika banyak orang perkantoran yang sudah mulai pulang. Anton menggerutu sedikit. Dalam hatinya, ia menyesal mengikuti ajakan temannya untuk antri membeli kopi. Kalau begini bisa-bisa gue telat masuk kuliah nih, gerutunya dalam hati. Dengan laju motor yang hanya bisa berjalan antara 10 km, dan itu pun harus sering-sering berhenti karena memang situasi padatnya arus lalu lintas Jakarta saat sore hari. Nah, singkat cerita, sampailah Anton dan temannya di asrama tepat saat azan maghrib. Ia kemudian menurunkan temannya dulu tepat di depan asrama, kemudian ia pun menuju parkiran untuk memarkirkan motornya. Anton ini sendiri lebih suka berjalan kaki ya daripada harus menaiki motor untuk menuju gedung tempatnya ia berkuliah. Menurutnya,
Cara tersebut lebih irit bahan bakar dan menghemat pengeluaran bulanan karena sebagai mahasiswa perantauan berhemat adalah segalanya. Nah, begitu ia sudah memarkir sepedanya dan hendak kembali menuju asrama, ia melihat temannya tadi sedang berdiri sambil meminum kopi di depan pintu parkiran. Lah, bukannya lu tadi udah gua antar depan asrama? Kenapa sekarang lu ngikutin gua ke parkiran? Pertanyaan Anton tersebut tidak dijawab oleh rekannya tersebut. Ia masih sibuk minum kopi yang barusan ia beli bersama Anton. Yaudah, gue balik ke kamar dulu ya. Bentar lagi mau ada kuliah nih gue. Anton beranjak meninggalkan temannya yang masih diam berdiri sambil tetap meminum kopi. Dan ketika Anton masuk asrama dan akan naik ke lantai 2, ia pun berpapasan dengan teman yang tadi. Loh, cepet banget lo sampai sini. Cepet apaan? Lu barusan di parkiran kan? Lah, di parkiran apaan sih? Iya, lu kan tadi di parkiran sambil minum kopi. Lu gimana sih, Ton? Jelas-jelas gua tadi lu turunin di depan asrama. Kopi gua aja masih utuh dua-duanya. Nih, kalau nggak percaya, sambil menunjukkan 2 cup kopi yang masih utuh. Anton bingung dengan apa yang sedang dilihatnya. Lah, terus lu dari mana? Ya baru mau naik ini, kan tadi lu turunin gua di depan asrama. Iya, kebetulan tadi ada temen gua lewat. Ya udah, gua ngobrol bentar sama dia. Habis itu masuk terus ini papasan sama lu. Malah lu nuduh gue yang habis dari parkiran. Ngacok lu. Terang teman Anton. Saat itu wajah Anton nampak seperti seorang yang bingung. Kalau dia di sini, terus yang tadi di parkiran siapa batinnya? Antara rasa percaya dan tidak percaya. Karena baru kali ini ia dalam seumur-umur hidupnya, Anton baru melihat fenomena semacam itu. Mungkin gue lagi banyak pikiran. Maklum lah, tugas lagi banyak. Ya udahlah, gue mandi dulu deh, mau masuk kuliah soalnya. Anton pun pergi meninggalkan temannya yang sama-sama kebingungan dengan sikap Anton. Dan setelah Anton mandi, ia pun bergegas merebekkan diri, lalu menyiapkan buku yang akan ia bawa kuliah. Apesnya, Anton lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, mengingat tinggal 15 menit lagi kuliah akan dimulai. Di satu sisi pun ia harus jalan kaki menuju ke tempatnya berkuliah. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal bahwa gedung asrama tempat Anton ini dihubungkan oleh sebuah jembatan menuju gedung perkuliahan tempat di fakultas mana Anton berada. Di mana jembatan tersebut terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa selepas maghrib atau ketika malam telah tiba, siapapun dilarang untuk melewati jembatan itu. Peraturan tersebut dibuat karena konon katanya ada makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu manusia yang apabila melewati jembatan tersebut di malam hari. Nah, ketika Anton sedang buru-buru, ya dilema nih, antara lewat jembatan tersebut atau tidak. Jika lewat, maka ia harus siap menerima konsekuensinya karena Anton sendiri sudah tahu ada peraturan tersebut. Terlebih lagi keberaniannya sedang goyah tatkala tadi ia berpapasan dengan sosok yang menyerupai temannya ketika berada di parkiran motor. Namun, bila Anton tidak melewati jembatan tersebut, maka Anton harus memutar jalan cukup jauh yang mungkin dengan berjalan kaki bisa menghabiskan kurang lebih sekitar 20 menit atau lebih. Sedangkan bila dengan menyeberang jembatan, Anton bisa langsung sampai di depan gedung perkuliahannya. Waktu yang terus berjalan, serta rasa takut akan terlambat jika dimarahi dosen, Anton memutuskan untuk melewati jembatan tersebut. Tepat saat baru keluar dari asrama, Anton pun kembali terdiam. Dilema dengan keputusannya kemarin, ia masih menjadi pribadi yang berani serta tidak terlalu yakin dengan hal gaib. Namun, dengan kejadian yang ia alami tadi membuatnya berpikir bahwa hal gaib itu nyata adanya. Dan dalam diamnya tersebut, Anton pun tidak sengaja melihat seseorang berjalan menuju jembatan tersebut. Anton menjadi agak tenang. Ia tidak jadi sendirian melewati jembatan tersebut, pikirnya saat itu. Nah, saat akan dihampiri, orang tersebut sudah berjalan masuk menuju jembatan. Dengan sedikit agak tergesa, Anton berusaha menyusul orang tersebut. Dalam benak Anton, minimal posisinya berada di belakang orang tersebut agar ia bisa meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sendirian kala itu. Dan tanpa Anton sadari, Anton sudah memasuki jembatan tersebut. Anton berjalan cepat ketika orang yang ia lihat kini posisinya udah agak terlampau jauh. Namun semakin Anton mengejar, Anton menyadari bahwa langkah orang yang ada di depannya itu juga bertambah cepat pula. Wow.
Setelah merasa capek, Anton menyerah dan akhirnya memilih untuk berjalan biasa saja. Minimal, ia masih bisa melihat orang yang saat itu berada di depannya. Anehnya, Anton ini merasa bahwa ketika ia berjalan melewati jembatan tersebut, langkahnya seperti tak kunjung sampai di seberang sana. Baik ia berjalan lambat maupun dengan langkah yang agak cepat. Padahal, seingat dia, jembatan ini jika di siang hari ya, seperti jembatan penyeberangan pada umumnya. Anton merasa jembatan tersebut bertambah panjang setiap kali ia melangkahkan kakinya, hingga Anton saat itu sadar bahwa orang yang tadi ia lihat kini telah berhenti tepat di ujung jembatan. Anton sedikit merasa lega, tapi juga sedikit terjanggal. Buat apa dia berhenti di ujung jembatan? Apa mau menungguku? Pikirnya. Lambat laun Anton menuju ke orang tersebut. Dalam penglihatan samar-samar orang tersebut perlahan tapi pasti berubah menjadi sebuah sosok yang jika dilihat sekilas nampak memakai gaun berwarna merah. Semakin dekat semakin jelas bahwa sosok itu juga mempunyai rambut yang panjang. Dan hingga pada momen Anton mengalihkan pandangannya melihat ke arah bawah, di mana kaki dari sosok tersebut tidak menyentuh tanah. Ketika Anton mengembalikan penglihatannya ke depan, Anton akhirnya mengetahui bahwa sosok tersebut kini sedang tersenyum menyeringai ke arahnya. Sosok penunggu jembatan tersebut akhirnya menampakkan wujudnya juga. Sosok tersebut ialah kuntilanak merah. Anton berada dalam ketakutan yang luar biasa. Baru kali ini ia melihat penampakan dengan begitu jelasnya. Namun, karena ada rasa harga diri, keberanian yang tersisa, dan ada rasa tanggung jawab untuk mengikuti mata kuliah, Anton pun berencana nekat untuk tetap melewati sosok tersebut. Anton pun mempercepat jalannya sambil terus membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Anton beristighfar itulah makhluk itu semakin lantang dalam tawanya. Seolah ia tidak gentar dengan zikir yang diucapkan oleh Anton. Hal di luar nalar selanjutnya adalah ketika Anton mengeraskan bacaannya, kuntilanak itu malah bertingkah semakin liar. Ia terbang naik turun ke sana kemari sambil terus tertawa melengking dengan suara khasnya. Melihat fenomena tersebut, Anton kemudian menutupi wajahnya sambil mengucap istighfar astagfirullah. Sambil terus melangkahkan kakinya yang diselingi tawa dari sosok kuntilanak merah tersebut. Anton hanya berharap ia segera sampai dan keluar dari jembatan tersebut. Dalam ketakutannya yang luar biasa tersebut, mendadak suara tertawa kuntilanak itu hilang secara tiba-tiba. Hilang, suasana pun begitu hening, sunyi. Namun, dalam kesunyian itu Anton merasa ada hembusan angin yang menyapu tengkuknya. Tengkuk ya. Anton menghentikan langkahnya sambil ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin gue udah sampai ujung kali. Hiburnya dalam hati. Sambil tetap beristighfar, Anton pun perlahan menurunkan kedua tangannya untuk meyakinkan dirinya ia harus melihat situasi sekitar. Begitu Anton membuka mata, wajahnya saat itu berhadapan langsung dengan kuntilanak merah tersebut. Matanya hitam, mulutnya tersenyum menyeringai sambil terus mengeluarkan lendir. Raut wajahnya putih pucat serta mengeluarkan aroma busuk bangkai. Dalam kondisi Anton yang tidak berdaya tersebut, kuntilanak itu kemudian berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang diselingi dengan tawa yang melengking. Tubuh Anton mematung. Lidahnya merasa keluh ketika melihat sosok itu terus mengucapkan istighfar. Dan ketika badannya kembali bisa bereaksi, Anton pun berlari putar balik menuju asramanya. Dan dalam pelarian tersebut dari arah belakang kuntilanak itu terbang mengejar sambil berucap astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kembali tertawa dengan kerasnya. Sambil terus berlari, akhirnya Anton berhasil keluar dari jembatan tersebut tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia langsung naik dan kembali lagi ke kamarnya. Di dalam kamar terdapat dua temannya yang saat itu sedang asik bermain gitar. Melihat Anton yang cepat kembali, kedua teman itu menanyakan, apakah kuliah libur atau bagaimana? Anton sendiri saat itu tidak menjawab dan lebih memilih untuk langsung membaringkan tubuhnya dan menutupi seluruh anggota tubuhnya dengan selimut. Kedua temannya itu hanya saling pandang. Namun, salah satu di antaranya berkata mungkin Anton sedang kurang enak badan sehingga saat itu mereka berdua membiarkan Anton untuk beristirahat.
Dan lanjut dalam ketakutannya tersebut, Anton lambat laun kembali tertidur. Namun bukannya berarti Anton sudah aman. Saat itu Anton malah bermimpi, dan dalam mimpinya itu ia kembali didatangi oleh sosok kuntil anak merah yang masih tetap mengejar sembari mengucapkan astagfirullah seperti yang Anton katakan ketika ia ingin mengusirnya, yang kemudian diakhiri dengan tertawa. Nah, di alam nyata, kedua teman yang masih terjaga itu melihat tubuh Anton seperti orang yang tengah berlari namun tetap berada di tempat. Sesekali saat itu Anton berteriak histeris dan beberapa kali tubuh Anton seperti mengejang. Tidak ingin terjadi hal yang buruk, kedua teman Anton pun membangunkannya. Anton terbangun dengan raut wajah yang sangat pucat. Nafasnya tak beraturan dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Satu teman Anton kemudian memberinya minum. Dan setelah agak tenang, Anton kemudian menceritakan kejadian yang baru ia alami saat akan kuliah tadi. Mulai dari jembatan yang memanjang dengan sendirinya, hingga ia bertemu dengan penghuni jembatan tersebut, yakni kuntilanak merah. Salah satu teman Anton tampak tak kaget, malah ia tampak agak sedikit kesal dengan sikap Anton. "Ton, lu kan udah tahu kalau di situ ada larangan menyeberang kalau sudah masuk malam. Kok bisa sih, Ton?" "Aduh, ya kan gue takut telat, bro. Lagian tadi kuliah juga ada orang yang nyebrang juga kok. Kirain orang beneran, waktu udah mau sampai ujung malah berubah menjadi kunti," ucap Anton sambil garuk-garuk kepala. "Ya udah, lu istirahat aja sambil nenangin diri. Kita temenin begadang dah kalau misal lu nanti kenapa-napa. Lagian besok juga kuliah gue masuk siang." "Oke, udah, gue tidur lagi. Makasih ya, guys," ucap Anton sebelum kembali mengistirahatkan tubuhnya. Hari itu benar-benar apes bagi seorang Anton. Dan di sisa malam itu, kedua teman Anton tidak lagi melihat Anton menunjukkan gejala yang aneh-aneh. Ada perasaan lega dari dua teman di kamarnya. Tepat ketika azan subuh berkumandang, mereka berdua pun akhirnya menyusul Anton ke alam mimpi. Dan saat bangun, salah satu teman Anton melihat Anton masih dalam kondisi tertidur. Karena mau masuk kuliah, ia pun membangunkannya. Nah, begitu ia memegang kening Anton, ia merasakan panas yang luar biasa sehingga mengambil kesimpulan bahwa mungkin Anton ketempelan atau kena sawan. Kebetulan bahwa salah satu temannya mempunyai seorang kenalan yang biasanya mampu mengobati orang yang terkena sawan atau ketempelan. Tanpa pikir panjang, teman Anton pun izin untuk tidak masuk kuliah dan mengantar Anton untuk berobat ke rumah orang tersebut. Nah, begitu sampai nih di rumah orang tersebut, Anton, sebut saja namanya Pak Ridwan lah. Beliau langsung kaget begitu melihat Anton. "Ya udah cepet dibawa masuk," tutur Pak Ridwan sambil menunjukkan raut muka yang panik. Sesampainya di dalam, Anton nampak seperti orang yang sedang diruqyah. Anton berteriak-teriak sambil meminta ampun, namun hal itu berlangsung lama. Setelah proses pembersihan, Pak Ridwan mengatakan bahwa Anton sedikit lagi hampir kerasukan bila tidak segera dibawa kemari. Nah, menurut penglihatan Pak Ridwan, Anton itu sebenarnya disukai oleh sosok penunggu jembatan tersebut, di mana hal ini dia adalah sosok kuntilanak merah. Anton yang masih lemas pun ikut bercerita bahwa ketika ia melihat sosok itu, ia pun sebenarnya sudah mengucap istighfar berulang kali, tapi bukannya hilang. Sosok tersebut malah mengikuti berucap istighfar kembali kepada Anton, seakan sosok itu meledek keberanian Anton. Nah, di sini Pak Ridwan juga berkata bahwa kuntilanak merah tersebut mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia. Konon jembatan itu juga dijadikan tempat untuk membuang janin bayi dari hasil aborsi para mahasiswi kampus tersebut. Karena diberi makan itulah sosok itu kemudian menjadi sosok yang begitu kuat dan tak segan untuk mengganggu manusia yang lewat di jembatan tersebut. Anton dan temannya baru saja mengetahui fakta tersebut. Begitu kejamnya seorang manusia demi nafsu belaka, mereka mampu melakukan tindakan biadab dengan membuang buah hati mereka sendiri, pikir Anton. Sebelum pulang, Anton pun diberi amalan berupa doa dan sebotol air minum. Dan setelah kejadian itu, Anton tak lagi mau melewati jembatan tersebut sampai ia lulus dari kampus tersebut. Dan hingga kini, jembatan tersebut masih tetap eksis. Tapi karena perkuliahan dilakukan secara online selama pandemi, maka jarang ada mahasiswa yang lewat jembatan tersebut.
Dan kisah mengenai sosok legendaris orang bergaun merah atau yang lebih tepatnya disebut sebagai kuntilanak merah masihlah menjadi urban legend di salah satu kampus terbaik di Indonesia tersebut. Kampus mana? Kita masih rahasiakan tempatnya. Buat teman-teman yang tahu nggak usah disebutin di kolom komentar. Tapi gue lihat bebas ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang mengenal atau tahu nama kampus tersebut, cukuplah dijadikan sekedar cukup tahu aja ya dari bahan referensi diri bahwasanya dunia kita dan dunia mereka memang berdampingan satu sama lain ya. Nah itu dia teman-teman, mari kita ambil yang baiknya dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah yang barusan kita bacakan. Semoga teman-teman semua bisa terhibur, para penikmat horor. Jangan lupa yang punya pendapat silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yang suka bisa like, yang belum subscribe sekali lagi bisa ditekan tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupload konten-konten kami selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama lelaki sejati.